Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan syukur saya panjatkan kehadirat Allah Ta'ala. Pada kesempatan ini kita dapat melanjutkan pembahasan tentang pengadaan barang dan jasa pemerintah. Tak lupa sebelum saya mengemukakan materi, saya sampaikan terima kasih kepada Anda sekalian yang telah mengakses channel ini kembali. Harapan saya apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi Anda sekalian. Baiklah, untuk kesempatan saat ini saya akan menyampaikan tentang adendum kontrak dalam pengadaan barang atau jasa pemerintah. Sebelum kita membahas tentang adendum, perlu kita ingat kembali hal-hal yang berkaitan dengan kontrak. Yang pertama terkait dengan pengertian kontrak itu sendiri. Kontrak pengadaan barang atau jasa adalah perjanjian tertulis antara PA, KPA, atau BPK dengan penyedia barang atau jasa atau dengan pelaksana swakelola. Kata kunci dari sebuah kontrak ada dua, yaitu yang pertama bahwa kontrak itu adalah berupa perjanjian tertulis. Yang kedua, kontrak itu dilakukan antara PA atau KPA atau BPK dengan penyedia. Selanjutnya perlu kita ingat kembali juga berkaitan dengan syarat sahnya kontrak. Yang pertama, bahwa di dalam kontrak harus ada kesepakatan kedua belah pihak. Yang kedua, ada kecakapan dalam membuat kontrak. Yang ketiga, kontrak itu berkenaan dengan perihal tertentu. Dan yang terakhir adalah klausul yang disampaikan adalah legal. Di dalam melaksanakan sebuah kontrak, tentu keinginan antara pengguna maupun penyedia adalah tidak ada perubahan terhadap kontrak yang telah disepakati. Namun, faktanya, keadaan ideal yang telah dirumuskan dan disepakati oleh masing-masing pihak tidak semuanya dapat dilaksanakan sesuai dengan kontrak yang telah disepakati, sehingga diperlukan suatu perubahan kontrak. Atau yang tidak jarang terjadi adalah pada saat kontrak berlangsung, ternyata terdapat hal-hal yang belum cukup diatur dalam kontrak tersebut, sehingga diperlukan penambahan isi dari perjanjian yang telah disepakati. Di dalam pengadaan barang jasa pemerintah, khususnya kontrak, perubahan atau penambahan isi terhadap kontrak ini di dalam terminologi hukum diperkenankan. Artinya bahwa berdasar kesepakatan antara kedua belah pihak, perubahan atau penambahan isi terhadap kontrak diperbolehkan. Menurut pasal 1338 ayat 2 KUH Perdata disebutkan bahwa persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undang-undang. Dan persetujuan harus dilaksanakan dengan itikat baik. Adanya fakta yang demikian dan dengan berdasar hukum yang telah
tersebut tadi, maka dalam pengadaan barang jasa pemerintah ada istilah adendum kontrak. Adendum adalah istilah hukum yang lazim disebut dalam suatu pembuatan perjanjian. Dilihat dari arti katanya, adendum adalah lampiran, suplemen, atau tambahan. Sedangkan pengertian adendum adalah istilah dalam kontrak atau surat perjanjian yang berarti tambahan klausula atau pasal yang secara fisik terpisah dari perjanjian pokoknya, namun secara hukum melekat pada perjanjian pokok itu. Meskipun jangka waktu perjanjian tersebut belum berakhir, para pihak dapat menambahkan adendum sepanjang itu disepakati oleh kedua belah pihak. Terkait dengan adendum kontrak ini, pasal 1338 KUH Perdata menyebutkan bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Suatu perjanjian tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu. Pasal ini menjawab tentang kebolehan apabila perjanjian atau kontrak tersebut berubah dengan syarat bahwa perubahan itu berdasar pada kesepakatan kedua belah pihak. Selanjutnya, pasal 1339 KUH Perdata menyebutkan persetujuan tidak hanya mengikat apa yang dengan tegas ditentukan di dalamnya, melainkan juga segala sesuatu yang menurut sifatnya persetujuan dituntut berdasarkan keadilan, kebiasaan, atau undang-undang. Berkaitan dengan adendum kontrak atau perubahan kontrak ini, dalam hal terdapat perbedaan antara kondisi lapangan pada saat pelaksanaan dengan gambar dan atau spesifikasi teknis KAK yang ditentukan dalam dokumen kontrak, maka PPK bersama penyedia dapat melakukan perubahan kontrak yang meliputi pertama, menambah atau mengurangi volume yang tercantum dalam kontrak. Yang kedua, dapat juga menambah dan atau mengurangi jenis kegiatan. Yang ketiga, bisa dilakukan mengubah spesifikasi teknis sesuai dengan kondisi lapangan dan atau mengubah jadwal pelaksanaan. Adapun jenis-jenis adendum ada beberapa. Yang pertama, adendum akibat perubahan lingkup pekerjaan atau adendum tambah kurang yang terbagi menjadi 4 jenis perlakuan. Yang pertama, adendum tambah kurang dengan nilai kontrak tetap. Yang kedua, adendum tambah kurang, nilai kontraknya bertambah. Yang ketiga, adendum tambah atau kurang, nilai kontraknya tetap, target dan sasaran berubah. Dan yang keempat, adendum tambah kurang, nilai kontraknya bertambah, target dan sasaran juga berubah. Yang kedua adalah adendum akibat perubahan jadwal pelaksanaan pekerjaan atau sering disebut adendum waktu. Dan yang ketiga, adendum akibat penyesuaian harga atau eskalasi atau sering disebut sebagai adendum penyesuaian harga atau eskalasi, atau sering juga disebut adendum harga atau nilai kontrak.
Adendum ini juga bisa ada karena memberi kesempatan, yaitu pada saat terjadi dalam hal penyedia gagal menyelesaikan pekerjaan sampai masa pelaksanaan kontrak berakhir, namun BPK menilai bahwa penyedia mampu menyelesaikan pekerjaan, maka BPK memberikan kesempatan penyedia untuk menyelesaikan pekerjaan. Pemberian kesempatan kepada penyedia untuk menyelesaikan pekerjaan sebagaimana dimaksud tadi dimuat dalam adendum kontrak yang di dalamnya mengatur waktu penyelesaian pekerjaan, pengenaan sanksi denda keterlambatan kepada penyedia, dan perpanjangan jaminan pelaksanaan. Jadi meskipun ada tambahan waktu, tetapi pengenaan sanksi atas denda keterlambatan tetap diberikan. Pemberian kesempatan kepada penyedia untuk menyelesaikan pekerjaan sebagaimana tadi disebutkan itu dapat melampaui tahun anggaran. Salah satu kondisi yang terjadi yang menjadi problematika dalam pengadaan barang atau jasa adalah ketersediaan anggaran. Hal yang tidak dapat dihindari seperti keadaan kahar atau peristiwa yang tidak terduga seperti bencana, krisis ekonomi, kondisi sosial politik yang tidak kondusif atau lainnya. Kemudian terjadi pemotongan anggaran yang salah satunya berimbas pada kegiatan pengadaan barang atau jasa. Bagaimana solusinya ketika menghadapi hal yang demikian itu? Menghadapi masalah tersebut, paling tidak ada 5 solusi yang diberikan. Yang pertama adalah dengan berhutang. Pada kondisi ini, penyedia barang atau jasa tetap menyelesaikan seluruh pekerjaan pada tahun anggaran yang berjalan. Kemudian, pekerjaan juga diserah terimakan 100% di tahun anggaran yang berjalan. Dapat juga dilakukan perpanjangan waktu kontrak sampai dengan akhir tahun anggaran berjalan. Sebagian atau seluruh pembayaran dibayar pada tahun anggaran berikutnya. Dan atas kejadian ini, pembayaran hutang tersebut wajib diaudit oleh Inspektorat atau BPKP. Solusi yang kedua yaitu perpanjangan waktu kontrak. Dalam kondisi ini, perpanjangan waktu kontrak dapat melampaui tahun anggaran yang berjalan. Pembayaran seluruh atau sebagian dilakukan di tahun anggaran selanjutnya. Hasil pekerjaan diterimakan 100% di tahun anggaran berikutnya. Di dalam kondisi ini, pembayaran pada tahun anggaran berikutnya tidak diperlukan audit. Solusi yang ketiga adalah penghentian kontrak sementara, yaitu pada kondisi ini pekerjaannya dihentikan di tahun anggaran berjalan dan dilanjutkan setelah anggaran tersebut tersedia di tahun anggaran berikutnya. Di sini dibuat adendum penghentian sementara dan perpanjangan waktu kontrak sampai dengan di tahun anggaran berikutnya. Di dalam kondisi ini juga pembayaran prestasi pekerjaan yang ditunda dilakukan di tahun anggaran
berikutnya. Yang keempat, dapat dilakukan optimalisasi, yaitu dilakukan penyesuaian ruang lingkup pekerjaan berdasarkan maksimal ketersediaan anggaran. Namun alternatif ini tidak dapat diterapkan untuk kontrak lamsam atau porsi kontrak lamsam untuk kontrak gabungan lamsam dan harga satuan. Syarat dari alternatif ini adalah disepakati kedua belah pihak dan dituangkan dalam adendum kontrak. Dan ini dapat dilaksanakan hanya untuk kontrak harga satuan atau porsi kontrak harga satuan apabila menggunakan kontrak gabungan lamsam dan harga satuan. Alternatif solusi yang terakhir adalah pemutusan kontrak, yaitu kondisi apabila 4 alternatif solusi yang tadi disebutkan tidak disepakati oleh kedua belah pihak. Maka kontrak dihentikan atau diputus dan terhadap penyedia barang atau jasa tidak dikenakan sanksi. Pembayaran prestasi pekerjaan pada situasi ini agar dilakukan audit oleh inspektorat atau BPKP. Catatan dalam pemutusan kontrak ini adalah disepakati kedua belah pihak dan dituangkan dalam adendum kontrak. Dan pada kondisi ini penyedia tidak dikenakan sanksi. Demikian yang dapat saya sampaikan terkait adendum kontrak. Apabila ada kesalahan ataupun kekurangan dalam penyampaian materi ini, saya terbuka menerima kritik ataupun pembetulan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.